diameter 9 cm, 10 cm, 12 cm. Nah, ikutin itu aja. Setelah itu kita pertemukan ujung ketemu ujung seperti ini. Nah, lalu kita staples. Jadi ini tip ya, tip dari saya supaya ya meskipun alat kita nggak lengkap tapi kita bisa memproduksi. Ini tahap awal saja. Jadi kalau sudah kita produksi banyak, terus pesanan juga udah mulai banyak, rekanan udah mulai banyak, amin, alhamdulillah. Nah, setelah itu baru kita pesan ke pengrajin loyang atau cetakan roti, minta seperti ini namanya ring, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini namanya ring. Memang kebetulan saya bikin dari kertas. Nah, simpel banget. Setelah itu baru kita poles bagian sisi dalamnya dengan palem sentrat atau oles loyang. Nah, jadi kita poles agak tebal juga nggak apa-apa, akan lebih bagus seperti ini. Nah, baru nanti kita tempatkan di atas loyang. Nah, nanti setelah itu adonan yang kita potong-potong bulat kita taruh di atasnya. Setelah 15-20 menit, nah, adonan ini baru bisa kita potong. Nah, untuk berat diameter kurang lebih 9 cm, karena ini saya pakai berat adonan 70 gram. Kita potong semua. Nah, saya akan coba bikin sebanyak 6. Nah, adonan ini juga misalkan ada sisa, Bapak Ibu tinggal dilipat, kemas di dalam plastik dan simpan di freezer. Nah, ini besoknya bisa dipakai lagi. Atau langsung ada aduan berikutnya lagi. Nah, ini bisa dibuat spando atau campuran. Jadi roti manis, roti tawar. 6, jadi seperti ini. Nah, caranya setelah ini kita bulat, terus kita tutup bagian ujungnya, terus kita pipikan. Kenapa kita pipikan? Nah, supaya dia nggak terlalu medom atau terlalu tinggi. Dan burger kan dia agak rata dikit. Nah, seperti itu baru kita tempatkan di cetakan yang sudah kita oles ya, seperti ini. Nah, kita lakukan semuanya sampai ke 6-nya selesai. Setelah kita proses semuanya di atas loyang, jangan lupa juga loyangnya kita poles dengan palem sentrat. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin 6, cupnya seperti ini juga. Dan untuk posisi dia mulai mengembang atau siap untuk diopen, yang penting dia udah naik, kelihatan dan naik. Terus kita goyang udah ringan banget. Nah, ini udah. Untuk berikutnya sebelum kita open, kita oles sedikit dengan air. Atau kalau misalkan Bapak Ibu di rumah ada water gun atau semprotan air, itu akan lebih bagus. Jadi kita semprot pakai semprotan seperti itu dengan ujung penyemprot yang lebih halus. Jadi dia jangan menyemprot seperti tembak. Jadi dia kayak serbuk salju gitu ya, halus tipis. Nah, itu bisa disemprot di atasnya. Nah, fungsinya ini kenapa kok dioles dengan air? Kenapa enggak dengan susu atau apa atau telur? Nah, ini hanya fungsinya untuk merekatkan wijen. Jadi kalau kita pakai olesan susu atau susu campur telur, nah, nanti efeknya kurang bagus waktu dipan. Jadi proses waktu dipanggang dibikin burger, nah itu akan lebih cepat gosong. Tapi kalau kita tanpa olesan telur atau susu, dia lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini baru kita masukkan di oven dengan suhu pada umumnya kita oven roti 180 sampai 190 derajat Celcius, kurang lebih 15 menit atau kelihatan brown. Jadi nanti seperti apa akan saya tunjukkan posisi matangnya. Untuk proses matangnya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah ada color merah di atasnya. Setelah itu kita letakkan sedikit atau sebentar di atas meja. Nah, fungsinya untuk biar udara panas di bawahnya keluar. Jadi ini juga tip bila Bapak Ibu bikin roti apapun, apalagi kondisinya pas over terlalu besar, nah itu akan bagus jika dihentakkan atau kita buka bagian bawahnya kena angin seperti ini, kena udara. Nah, ini dia nggak akan terlalu parah banget ngeplet